Oke, nah ini udah selesai. Jadi nanti dari hasil analisis itu akan ada banyak file output yang dihasilkan, itu .file, .rect, .tcf, .log. Nah, yang kita pakai itu adalah .tcf seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, di sini itu ada banyak kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di kolom yang masing-masing kolom ini adalah correlation, ini adalah fungsi waktunya. Terus di sini ini adalah fungsi VACF-nya. Tapi ini dia menunjukkan tidak hanya stretching, ada yang rotasi, librasi, dan seterusnya. Jadi yang akan kita pakai itu adalah fungsi yang pertama dan fungsi yang ke-8. Jadi kan kita mengekstrak ini, dua ini. Oke. Nah, kira-kira gini nih, fungsi VACF-nya gini. Kenapa dia bentuknya kaku kayak gini? Karena waktu simulasinya yang dia terlalu singkat ya, 30 pikosekund. Kalau dia waktu simulasi lama dia akan menjadi lebih halus. Oke, nah terus oh ya, ada yang lupa saya bilang. Jadi kelemahan dari metode ini atau metode VACF ini itu adalah kalau kita punya ion di sini, kemudian ada air di sini, ya kan? Nah, selama waktu simulasi, kalau posisi antara ion dan air itu dia tidak berubah banyak, itu maka vibrasinya itu dia akan bagus ya. Maksudnya bagus, dia akan tidak ada tailing di spektra vibrasinya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau ion ini dia berubah posisinya, nah dia ke sini misalkan, bukan ion, airnya dia berubah posisinya, dia ke sini, ya kan, maka jaraknya ini akan melebar, ya kan, jarak ini akan melebar, maka kemudian nanti dia akan terjadi tailing atau pengekoran di vibrasinya seperti itu. Nah, itu tidak kita harapkan. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini adalah tadi kalau kita cek file inputnya ya, nah dia. Nah, kalau kita cek file inputnya, kita akan menerapkan ini recover kayak gitu di situ. Kita menerapkan recover di sini. Jadi yang akan kita lakukan analisisnya itu adalah semua interaksi yang terjadi antara si ion dengan oksigen di bawah upper atau di bawah jarak 2,6 kayak gitu, sehingga nanti itu tidak akan terjadi tailing atau pengekoran di vibrasinya. Nah, ini dia. Makanya kemudian korelasi itu hanyalah untuk semua window yang valid, masih valid itu dimana interaksi yang terjadi itu di bawah rek upper. Oke, terus kemudian kita butuh file ft. Di sini in file itu kita ganti dengan file tcf yang sudah kita ekstrak kolom pertama dan kolom ke-8. Ini kita ganti
misalkan contoh wave number dot ft size nya itu kita buat 5000, Windows Para 4 dan seterusnya, kita diemin aja, kemudian kita analisis. Ini harus dihapus dulu. Sekarang kita punya ini. Nah, ini dia. Kita punya bilangan gelombang. Di sini kita punya bilangan gelombang, di sini kita punya intensitas. Kalau ini kita propertiesnya kita set, dia mungkin cuma sampai berapa? 1000 misalkan. Terus kemudian major spacing-nya kita set dia 100. Oke, terus kemudian ini kita dari 200.000 mungkin 50, kita coba. Oke, ikut. Connect ini 100. Nah, oke. Kita sudah dapat analisis vibrasinya. Jadi bisa kita cek di sini. Di sumbu Y tentang ini. Dia sekitar 578. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan data eksperimen ya. Jadi kita bandingkan dengan ini cm pengapnya 1, ya kan, kita cek dengan data eksperimen. Ada apa enggak? Nah, kalau misalkan itu dicek dengan data eksperimen itu enggak ada, ya kan, kita cek dia dengan menggunakan perhitungan menggunakan CCSD. Nah, dengan basis set yang sama, kita cek menggunakan CCSD. Jadi kalau dari hasil simulasi itu dikatakan bagus apa enggak, akurat apa enggak, hasil dari QMCF itu akurat apa enggak, itu sebenarnya ditandai dengan vibrasi molekul. Ya kan, kalau vibrasinya itu dia dekat dengan data eksperimen, ya kan, maka dia simulasinya itu dia akurat. Atau vibrasinya itu dia dekat dengan perhitungan menggunakan CCSD, maka dia akurat. Tapi kalau ini dia jauh dengan eksperimen, jauh dari sini, maka vibrasinya dia tidak akurat, maka simulasinya itu juga hasilnya juga tidak begitu akurat, seperti itu. Oke,